Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan belajar mapel sejarah Indonesia dengan Bu Citra. Ada beberapa hal kaitannya dengan mapel sejarah yang akan saya sampaikan. Yang pertama mengenai presensi. Presensi nanti Bu Citra akan memberikan link, bisa kalian isi sesuai jam dan perharinya. Yang kedua mengenai kedisiplinan pengumpulan tugas. Dalam pengumpulan tugas nantinya saya minta setelah dikasih tugas oleh Bu Citra harus segera dikumpulkan. Jangan sampai nanti pertemuan berikutnya tugas itu masih belum dikerjakan. Yang ketiga adalah mengenai kompetensi dasar yang harus anak-anak capai. Dalam 1 tahun ini ada 2 semester. Semester pertama nanti KD yang harus anak-anak capai atau materinya itu ada 6 bab, sedangkan di semester 2 nanti ada 7 bab. Jadi total KD-nya atau bab yang harus anak-anak tempuh adalah 13 bab. Untuk pertemuan pagi hari ini kita cukup 1 bab dulu, yaitu mengenai konsep dasar sejarah. Oke, langsung saja ke materi kita pada pagi hari ini. Ada yang tahu sejarah itu apa? Ya, sejarah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa kehidupan manusia yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Jadi ini benar adanya, tidak dibuat-buat ya. Sifatnya objektif berdasarkan fakta yang ada. Sejarah ini juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sejarah sebagai peristiwa. Dimaksudkan, sejarah sebagai peristiwa ini adalah sejarah yang hanya sekali terjadi. Artinya, menyangkut peristiwa itu sendiri sehingga biasa disebut dengan en-malik. Ya, en-malik itu sendiri artinya hanya sekali terjadi. Sedangkan yang kedua, sejarah sebagai kisah adalah sejarah yang dapat terjadi berulang kali karena kisah dari suatu peristiwa tersebut yang ditulis oleh siapa saja dan kapan saja. Yang ketiga adalah sejarah sebagai ilmu. Ini kenapa kok disebut sejarah sebagai ilmu? Ada syaratnya. Yang pertama, memiliki metode yang efisien. Yang kedua, objek yang definitif. Yang ketiga, formulasi kebenaran. Yang keempat, penyusunan yang sistematis. Jadi kalau ada ciri-ciri tersebut berarti itu sejarah dikatakan sebagai ilmu. Kemudian yang keempat, sejarah dikatakan sebagai seni karena menyangkut teknik penulisan sehingga menjadi kisah yang menarik. Jadi ketika sejarah itu ditulis dan menjadi kisah yang menarik berarti sejarah itu memuat seni. Selanjutnya, tujuan dari pembuatan babakan waktu. Jadi sejarah itu ada periodisasinya. Untuk apa? Untuk memudahkan pengertian dan mudah diingat, melakukan penyederhanaan cerita, kemudian mengetahui peristiwa sejarah secara kronologis atau berurutan, memenuhi persyaratan sistematika ilmu pengetahuan, dan yang terakhir mengklasifikasikan isi sejarah atau mengelompokkan isi sejarah. Oke, yang terakhir dan yang terpenting, anak-anak harus ketahui bahwa pelajaran sejarah bukan hanya belajar mengenai masa lalu, tapi di sini sejarah juga punya kegunaan yang lainnya, bukan hanya mengenai masa lalu, tetapi anak-anak secara unik dapat memuaskan rasa ingin tahu tentang orang lain, tentang kehidupan para tokoh atau pahlawan, perbuatan dan cita-citanya, dan juga dapat membangkitkan kekaguman tentang kehidupan manusia masa lampau. Jadi, anak-anak bisa tahu kehidupan mereka dan ketika ada contoh yang baik bisa diterapkan di kehidupan anak-anak. Selain itu, melalui pengajaran sejarah dapat dibandingkan kehidupan zaman sekarang dengan masa lampau yang dulu itu masih serba tradisional, sekarang sudah maju atau sudah modern. Selain itu juga melalui pengajaran sejarah dapat diwariskan kebudayaan umat manusia
Dan lewat pengajaran sejarah juga di sekolah-sekolah dapat membantu mengembangkan cinta tanah air di kalangan para siswa. Jadi, harapannya dengan belajar sejarah, anak-anak cinta bangsanya sendiri, cinta produk dalam negeri, dan bangga terhadap negerinya sendiri. Oke? Cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Jika ada yang kurang paham, mohon untuk WA di grup masing-masing. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.